Waliannya Diskominfo. Tapi kalau pusat beda. Pusat itu Kominfo mengenai infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agak panjang yang saya mau Pak. Jadi ada 8 hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita bangsa ini memimpi bahwa di tahun 2045 kita ingin menjadi Indonesia emas, di mana paling tidak kita menjadi PDB terbesar, nomor 5 terbesar dunia dengan keluar dari model country. Jadi ini adalah mimpi kita bersama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang ya, capaian kita paling tidak ada sekitar 5,7% PDB kita harus tumbuh untuk mencapai hal itu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang kita sudah tidak ada pandemi dan sekarang negara kita juga dunia itu ada mengalami stagflasi dan stagnan dan inflasi yang berbahaya sekali. Lalu menurut laporan IMF ya, Oktober 2022 ini ya, World Economic Outlook yang disampaikan itu ada sekitar 31 negara yang sekarang sudah mulai mengalami resesi, termasuk negara-negara maju, bukan negara baru Amerika, semua sudah diperhitungkan masuk resesi. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan. Itu satu hal. Yang kedua adalah bahwa kita tidak bisa hanya dengan cara biasa-biasa saja. Banyak sekarang ini kita perencanaan kita atau apa kita lakukan itu reaktif terhadap sesuatu. Ya, kita jangan sekali melakukan pendekatan yang sangat serius kalau kita menggunakan data ini. Jadi salah satu poin saya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah pentingnya data itu. Nah, itu kita perlu ya memperkuat sisi kita di transformasi digital. Bapak Presiden sudah memberikan arahan tentang transformasi digital ini. Nah, di dalamnya satunya adalah bahwa beliau mengatakan bahwa data itu adalah jenis komoditi baru yang lebih berharga daripada minyak. Tapi bisa saja di 5-10 tahun akan datang minyak tidak lagi dipakai lagi, orang berpakai listrik semua. Kemudian transformasi digital itu kalau di sisi pemerintah ada 2 hal. Yang pertama adalah SPWE, artinya e-government, yaitu pemerintah digital. Yang kedua adalah datanya, ya, jadi satu data Indonesia. Jadi 2 hal ini sangat erat sekali berhubungan antara digital dan data. Ini nanti akan sampaikan seberapa besar ini sangat berhubungan. Nah, kita mengharapkan hal ini di sisi pemerintah membangun transformasi digital di sisi pemerintah, baik itu dari SPBI dan SPBI. Lanjut. Kenyataannya sekarang kita ini mengenai data, ya, kita mempunyai keragaman data dan metodologi, duplikasi, minim keterpaduan dan lain-lain. Mungkin di tempat Bapak di BPS sekarang sedang melakukan registrasi registrasi sosial ekonomi, ya, yang mendata seluruh penduduk Indonesia. Kalau saya mungkin mengatakan sensus ini boleh dikatakan sensus yang melihat banyak sekali pertanyaan di dalamnya, paling tidak bisa memberikan berapa banyak orang yang miskin ekstrim paling tidak. Tapi itu dilakukan sejak Oktober dan sampai pertengahan November ini. Itu satu sisi, ya. Tapi di sisi lain, ya, banyak sekali kementerian yang juga melakukan yang sama. Contoh Kemensos dengan TKS-nya, ya. Kementerian Desa dengan SDGs desanya, ya. Kementerian KBKKWN dengan data keluarganya. Itu banyak sekali, ya, dengan cara mereka sendiri. Nanti saya sampaikan mereka berriset antara 50 sampai 80%. Artinya kita banyak sekali membuang uang, ya,
hanya untuk mencari data yang sama. Disinilah kita ingin mencoba memperbaiki itu. Kita juga kekurangan sumber daya manusia, dan yang penting sekali sebenarnya ekosektoral ini yang paling parah, terutama di pusat. Antar kementerian itu mereka berlindung di bawah undang-undang mereka sendiri, sehingga sangat susah sekali berbagi pakainya. Nanti itu kita datang dengan satu data Indonesia, di mana sebenarnya Perpres 39 tahun 2019 itu adalah tata kelola saja sebenarnya. Bagaimana kita menata kelola data kita semua di Indonesia ini. Ya, seperti sekali kenapa contoh misalnya data ini pentingnya dalam pengambilan apakah kita mau impor beras misalnya dulu itu datanya bisa macam-macam, bisa di BPS, bisa Kementerian Pertanian dan lain-lain. Mana yang dipakai datanya? Caranya seperti apa? Dan banyak sekali, bukan satu, contoh satu. Jadi kita ingin menata kelola data itu sehingga nanti menjadikan bahan yang sangat valid untuk kebijakan baik untuk pusat maupun daerah. Lanjut. Tantangannya besar sekali Bapak Ibu, ya. Dari sisi skala kelembagaan itu besar sekali. Kalau kita lihat, tadi disebutkan ada wali data. Wali data itu sekarang ada sekitar 630-an. Di pusat saja sudah 83. Satu kementerian, satu wali data. Satu provinsi, satu wali data. Satu kabupaten, satu wali data. Satu kota, satu wali data. Artinya ada sekitar 600-an. Belum lagi yang namanya wali data pendukung. Wali data pendukung itu hanya ada di daerah dan ada di tiap OPD. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak OPD di masing-masing tempat Bapak. Paling tidak rata-rata antara 20 sampai 25. Kalikan saja 500 sekian kali udah belasan ribu. Belum lagi produsen data. Produsen data itu banyak lagi karena hampir setiap unit kita itu adalah penghasil data. Kami sering diskusi dengan teman-teman di misalnya di Kemenko, atau di Bapak sendiri sebenarnya itu tidak produksi data sebenarnya. Mereka mengambil data-data tempat lain. Tapi ada satu jenis data. Jadi ada 3 jenis data di satu data itu, data statistik, data spasial, dan data keuangan. Nah, data keuangan ini kayak seperti saya di unit staf ahli, itu mempunyai dana operasional. Dana operasional itu kan sebenarnya kalau dilihat itu saya produsen data keuangan yang mestinya saya bisa sampaikan secara publis apa yang sudah dilakukan karena sesuai dengan undang-undang ketentuan seperti. Jadi bisa 10.000 hampir semua unit yang ada di Republik ini di pemerintah itulah produsen data sebenarnya. Yang sebanyak ini yang kita harus sampaikan, apa itu pengertian satu data Indonesia dari segi substansi. Nanti mungkin teman-teman BPS akan menyampaikan bagaimana kita misal contoh penduduk, pengertian penduduk itu jelas sudah dikeluarkan oleh BPS. Tidak ada lagi interpretasi pengertian penduduk yang dipakai di tempat lain. Kemudian misalnya pengertian mengenai bagaimana luas kawasan strategis, pengertian mengenai luas sawah, satu-satu kata itu saja, itu bisa berbeda-beda diartikan oleh berbagai institusi. Sekarang bagaimana kita menyamakan itu? Kemudian juga di sisi harmonisasi kebijakan, banyak keragaman tata kelola. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kadif bahwa sudah ada peraturan gubernur. Nanti ada mungkin diharapkan ada peraturan bupati dan wali kota. Di dalamnya itu sebenarnya harus ada bagaimana bisnis proses pengelolaan internal. Saya sering mengatakan kalau di kementerian kan sudah ada peraturan secara nasional, tapi peraturan di dalam kementerian itu sudah harus ada juga aturannya. Bagaimana wali data itu berinteraksi dengan semua wali data produsen data yang ada di kementerian itu. Itu juga bagaimana interaksi wali data biasanya kalau di daerah adalah dinas
Diskominfo ya, dengan semua wali data pendukung yang ada di OPD. Bagaimana caranya? Itu akan, kalau tidak ada jelas aturan di dalam peraturan itu akan menyusahkan kita untuk nanti bekerja sama. Kemudian integrasi dapat dipakai, dan terakhir adalah mengenai sumber daya manusia. Menurut data Kominfo itu ada sekitar 30.000, paling tidak butuh 30.000 sumber daya manusia untuk talenta digital. Jadi saya sampaikan. Lanjut. Jadi Perpres ini sebenarnya adalah mengatur penyelenggaraan tata kelola data ya. Dengan acuannya, tujuannya memberi acuan, dan juga nanti kita bisa menjamin bahwa data itu akurat, ya, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagi-bagikan. Ya, ini jaminan kalau kita melaksanakan satu data ini secara sesuai dengan aturan yang ada. Mendorong keterbukaan atau transparansi atau bisa kita sebut open government. Ini berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana dikatakan bahwa semua informasi itu adalah open, terbuka, kecuali yang dikecualikan. Jadi dasarnya semua informasi yang ada di pemerintah ini terbuka, kecuali yang dikecualikan. Contoh misalnya rahasia negara, rahasia pribadi orang, data pribadi itu dikecualikan. Dia mendukung sistem statistik nasional. Lanjut. Nah, sebenarnya satu data Indonesia ini sebenarnya hanya di satu slide cukup. Kalau saya bicara panjang lebar, satu slide cukup. Satu dalam mengenai prinsip satu data. Tadi sudah disebutkan ya, standar data, metadata, interoperabilitas, referensi, dan data itu. Seperti apa itu prinsip ini? Jadi kalau prinsip ini ya, bisa dikatakan kalau tidak ada satu di antaranya itu tidak satu data itu. Jadi sangat-sangat mendasar sekali mengenai satu data. Prinsip satu adalah mengenai standarnya. Tadi sudah dikatakan bahwa banyak sekali kementerian-kementerian yang mencari data, ya, tapi dengan cara mereka sendiri, ya, pengertian mereka sendiri, ya kan? Sehingga kita tidak bisa menginterpretasi, tidak bisa menggabungkan data-data ini karena berbeda-beda pengertiannya kepada metodologi dan lain-lain. Sekarang harus kita standarkan. Nah, standarnya ini nanti ya, lebih ditekankan nanti ada pengertian atau informasi mengenai standar data itu, yaitu dapat dilihat di metadatanya. Jadi metadata itu, kalau Bapak Ibu baru pertama mendengar artinya metadata, itu artinya adalah apa saja informasi mengenai data itu. Jadi contoh misalnya bagaimana data ini didapatkan, kapan didapatkan, di mana didapatkan, ya, cara mengambilnya seperti apa, ya, semua. Jadi pengertian keterangan tentang data ini kita bisa lihat di metadatanya. Artinya apa nanti? Ya, ada konsekuensinya. Metadata ini nanti tidak ada yang sama, harus unik ya. Nanti dalam satu kalau satu pengertian dari satu kata ini digambarkan di metadata, nanti akan kelihatan siapa yang produksi, bagian mana yang produksinya, kapan dia produksi, dan lain-lain. Unik dia, tidak boleh ada yang sama, satu pun tidak boleh ada yang sama. Kemudian interoperabilitas. Interoperabilitas itu kalau kita bahasakan berbagai pakai, kita sharing dengan yang lain. Kalau saya contohkan yang paling mudah itu interoperabilitas itu adalah contoh Tokopedia atau Bukalapak. Bapak Ibu untuk pernah lihat ya Bukalapak, Tokopedia ya. Kan yang dilihat di sana itu adalah informasi mengenai yang dijual di situ. Ya, ketika klik satu barang itu tuh kelihatan kita cari informasi mengenai produk itu. Itu adalah metadata itu. Jadi Tokopedia, Bukalapak itu menyajikan metadata tentang barang yang akan dijual. Barang sendiri kan dijual, bukan di Tokopedia. Nah, begitu juga nanti satu data ini, portal satu data Indonesia ini hanya menggambarkan apa saja data yang ada, yang unik, tidak ada sama dengan yang lain. Data itu ada di masing-masing, bisa di provinsi Sulawesi Utara, bisa di kementerian lain, macam-macam. Disitulah di interoperabilitas kan ya.
dihubungkan satu sama lain. Penghubungnya itu apa? Kode referensi ini yang kanan ini, data itu. Contoh Bapak Ibu bisa bayangkan, misalnya ini kita semua udah tahu namanya Excel, pernah pakai Excel. Ada kolom, ada baris ya. Anggaplah satu kementerian atau dinas membuat Excel 1 sampai 100 Excel misalnya dari berbagai dinas atau kementerian. Bagaimana kita bisa menggabungkan antara Excel 1 dengan Excel 10? Gimana hubungannya ini? Kalau Excel 1 ini diproduksi dengan cara berbeda dengan Excel 10. Nah, lewatnya itu di standarnya itu disamakan. Baik, jadi standarnya itu ada 3 kali beda. Ada standar mengenai statistik, ada standar mengenai spasial, dan ada standar tentang keuangan. Jadi menghubungkan ya, berbagai Excel ini tadi, itu yang menghubungnya kode referensi dan data hidupnya. Jadi nanti kita ya, kalau kita bayangkan ya, portal satu data Indonesia atau portal satu data Sulawesi Utara misalnya, ya, itu sebagai pasar sebagai marketplace-nya data yang bisa masuk ke sana. Saya mengambil data pertanian, saya gabungkan dengan data penduduk untuk mencari yang lain-lain, itu langsung bisa. Ya, ambil kolom 1 di Excel A ini, kolom 3 ini kita bisa gabungkan, baik itu dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk spasial. Jadi di sini semuanya ya, kalau kita penuhi standar prinsip-prinsip ini, kita akan mudah mencari data, baik levelnya di masing-masing provinsi, kabupaten kota, atau malah di level OPD. Ya, kita tidak kebijakan satu data tidak melarang Bapak Ibu untuk membuat website tentang portal masing-masing. Yang kita minta itu adalah harus dipakaikan, harus di-sharing data itu. Nah, di sini kita bicara tentang prinsip ini. Jadi bisa dibayangkan nanti ya, data-data itu saling terhubung, ya, bisa mudah dianalisa, jelas kita bahwa itu sudah akurat karena sudah ada prinsip-prinsip standarnya dan metadata yang nanti Bapak dari BPS akan menyampaikan di detail. Itulah mengenai satu data. Tadi sudah saya bilang bahwa sudah ada kelembagaannya, Dewan Pengarah itu ada 7 orang, ya. 5 menteri, 2 kepala lembaga. Yang menteri itu Bapak Nanas, ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kominfo, Menteri Menpan, dan Menteri Keuangan. 5 menteri ini. Ditambah 2 kepala BPS dan kepala BI. Jadi ada 7. Tadi saya sampaikan bahwa SPBE ini yang primernya. Di SPBE juga 5 menterinya persis sama. 5 menteri ini di SPBE. Cuma beda kepala lembaga. Kalau di SPBE itu kepala lembaganya BRI atau dulu BPT. Dan yang kedua adalah BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Kalau untuk keamanannya sebenarnya. Jadi ini memudahkan kita nanti sudah ada rapatnya ini untuk menggabungkan, mengkolaborasikan antara SPBI dan SDI. Forum SDI ini biasanya kalau aturannya kan dikoordinasikan oleh kepala bapeda, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya koordinator itu sebenarnya forum itu sebenarnya salah satu kunci dari satu data yang di forum. Karena apa? Karena kalau kita ingin menetapkan sesuatu, ya, apakah data ini dipakai, data ini tidak dipakai, di forum bertemu. Kesepakatannya itu di forum. Nah, disinilah sebenarnya kenapa Bapeda yang diminta sebagai koordinator forum. Karena Bapeda semua yang tahu tentang data di daerahnya. Karena ada di PGM KP kan Bapak Ibu yang buat indikator. Ya, kalau misalnya dikasihkan ke Diskominfo, dia tahu teknisnya saja. Tapi indikator yang ada di dalam PJMP semua artinya bagaimana mencapai visi misinya kepala daerah itu dengan indikatornya itu. Bapeda yang perlu tahu. Makanya nanti Bapeda sebagai ketua, sebagai ketua forumnya memutuskan hal itu.
Pembina data hanya 3, ya, karena baru jenis datanya ada 3, ya, statistik, spasial, dan keuangan. Dan kita harapkan ke depan kami akan mencoba menentukan siapa pembina data, big data, beda ya. Big data ini penting sekali karena tahun-tahun berikutnya itu akan data ini akan didominasi oleh big data. Kemudian sekretariat itu adalah kalau kami melihat darahnya SDI ini. Ya. Kalau tidak ada sekretariat tidak akan jalan. Kalau tidak aktif sekretariatnya tidak akan jalan. Percaya. Kemudian wali data ada di pusat, ada di daerah. Wali data pendukung hanya ada di daerah. Dan urusan data ada di mana-mana. Kemudian penyelenggaraan ini adalah salah langkah yang kita lakukan untuk menjamin bahwa data itu akurat, terpadu, mutakhir, dapat dipakai yang tadi disampaikan menjadi tujuan dari Perpres ini. Mulai dari tahap perencanaan, kemudian data itu disepakati mana saja yang menjadi data prioritas, nanti dikumpulkan oleh produsen data ya, dengan memakai prinsip-prinsip data tadi, diperiksa oleh data dan disebarluaskan oleh data. Simpelnya seperti itu. Tapi pelaksanaannya berat sekali, apalagi di awal-awal ini, Bapak Ibu. Di level pusat, data prioritas di tahun 2022 ini sudah kita lakukan. Aturannya adalah bahwa data prioritas itu ditetapkan di bulan Januari. Tapi kami baru bulan ini menetapkan melakukan rapat di bulan Juni. Di bulan Juni 2022 terlambat. Tapi ini baru yang pertama. Nah, saya waktu itu bicara bahwa baru ini momen yang bersejarah karena sejak Republik ini berdiri baru tahun ini diakui mana yang kita anggap ada prioritas. Ya. Jadi di sini perjalanannya sangat panjang karena sudah dimulai sejak setahun sebelumnya. Kami harus berbicara dengan masing-masing kementerian yang 80 itu untuk berbicara mereka apa data Bapak Ibu, apa data prioritas Bapak Ibu, semua dibicarakan. Tapi ya, ini karena di baru awal di Bapak Ibu, baru yang terdaftar di data prioritas tahun 2022 itu hanya 26 KL dari 83. Coba ya, 2022 ini. Kita bekerja keras, yang terdaftar lah kalau tidak baru 26. Jadi presentasinya kecil sekali 30%. Tapi kami di sekitarnya tidak lebih hati karena ini kita seperti menggerakkan mobil truk ya. Awalnya itu upayanya besar. Nah, akibatnya apa? Kita sekarang sudah ada ini workshop sejak bulan Oktober sampai November ini. Ya. Kita mengundang kemudian ada 8 series workshopnya. Kehadiran mereka itu sudah 94%. Ini ada datanya yang bisa disampaikan. Jadi secara perlahan tapi pasti kesadaran dari KL itu sudah mulai. Dan itu mestinya perjalanan itu akan berlangsung juga di provinsi juga di daerah. Kecuali kalau langsung ya, ini ada beberapa contoh yang breakthrough ya, langsung bupatinya yang turun tangan. Ya dalam waktu 2 tahun selesai ini data-data. Jadi dalam hafta perencanaan ini ya, kita mengumpulkan semua kementerian untuk mencari mana saja data-data yang mereka punya ya, 3 jenis tadi. Kemudian baru kita pilih dan kita pilih mana menjadi data prioritas. Acuannya apa? Acuannya kalau di pusat RPJMN, LKP, SDGs, indikator-indikatornya itu atau yang diperintahkan Presiden. Kalau di daerah pasti acuannya adalah misi-misi atau indikator nanti yang ada di RPJMD dan KPD. Nanti diterangkan bersama itu Pak, ada berita acara bahwa untuk data ini diproduksi oleh kementerian ini di bidang siapa bertanggung diterangkan di sana. Nah, baru setelah itu dikumpulkan oleh produsennya. Nah, produsennya itu harus mengacu kepada standar mereka datanya. Yang nanti dibimbing dibina oleh kalau itu data statistik BPS yang membina. Bagaimana caranya mengambil data standar itu seperti apa, metodologi metadata itu seperti apa, dikumpulkan nanti diperiksa oleh wali data. Misalnya di sini di Sumipur sini ada yang
Diskominfo ya? Ada ya? Mestinya di Diskominfo di Kabupaten Kota juga diundang karena merupakan satu bahagia sebenarnya. Ya. Jadi diperiksa tugas Diskominfo ini sebenarnya adalah menjamin kualitas data. Jadi kalau ada data yang tidak betul tempat ini yang di websitenya itu terlalu Diskominfo karena mereka yang mengupload, mereka meriksa kalau udah oke baru diupload, kalau enggak jangan. Jadi itu sangat penting sekali tugasnya Diskominfo ini selain dari menyimpan datanya itu tadi, ya juga nanti menjamin kualitas data. Nah, nanti dalam hal pemanfaatannya, ya, ini sangat penting sekali ya, karena anggaplah kita sudah punya data bagus di website kita. Tapi kalau karena kita tidak terbiasa menganalisa ini, kita tetap memakai cara naik 10%, naik 10% kayak seperti itu. Tidak kita analisa. Di sinilah sebenarnya perlu inovasi menganalisa itu. Ya. Ada satu kabupaten misalnya saya pernah, ya, mereka datanya bagus sekali, tapi hanya sedikit saja dipakai mereka. Nah, kita coba bantu mereka dengan menganalisa dengan big data, dengan artificial intelligence. Ya, sedang kita lakukan sampai akhir tahun. Nanti insya Allah kita bisa sharing nanti. Lanjut. Itu gambaran besar ya, gambaran besar dari satu data. Inilah gambaran strukturnya, mulai dari Dewan Pengarah tadi sudah sampaikan sampai kepada forum-forum baik itu di daerah maupun di pusat. Khusus di pusat ada namanya tugas tematik. Contoh misalnya kita mengenai sosial ini ada tugas P3D yang Impres nomor 2 tahun 2022 ini yang memerintahkan Presiden untuk memakai produk dalam negeri. Dan juga ada. Lanjut. Ini adalah rapat Dewan Pengarah tahun 2022. Ya, ada berapa 7 poin kesepakatan. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah rapat Dewan Pengarah ini sebenarnya rapat dua hal ya, SPBI dan STI. Kenapa? Waktu ini bulan Juli kemarin yang hadir itu semua 7 Dewan Pengarah ini ada, tambah satu lagi kita undang PSSN. Jadi ada 8 pimpinan ya, anggota Dewan Pengarah ini rapat. Kurang satu saja. Kalau kita undang lagi break ya udah 9 ya. Itu sudah kita bicara SPBI dan SDI. Di mana berhubungannya SPBI dan SDI? Banyak sekali Bapak. Interoperabilitas tadi misalnya. Ya. Interoperabilitas tadi ya, bagi pakai itu di mana? Kan harus ada infrastruktur, harus ada servernya, harus ada jaringannya. Dan itu dikerjakan oleh Kominfo. Aplikasi yang dibangun, ya Bapak Ibu menggunakan aplikasi, pasti aplikasi itu menghasilkan data. Setiap aplikasi yang kita bangun pasti ada datanya. Contoh yang paling jelas itu mungkin Bapak Ibu mengenai Krishna. Krishna dibangun oleh Bapak, datanya banyak sekali dalam. Nah, itu adalah dari sisi aplikasi itu dilihat sebagai aplikasi umum di SPBI. Tapi di sisi satu datanya harus tertata kelola sesuai dengan standar. Ada prinsipnya, standarnya nanti dibuat metadatanya sehingga jelas kita apa data yang dalam. Jadi tugasnya sangat istilah kami itu satu poin dari sisi satu kebijakan kita sini langsung berakibat langsung ke satu yang lain dan sebaliknya. Kemudian ini ada penguatan kolaborasi implementasi ya poin 2 satu data Indonesia dan sistem dan SPBI baik itu pusat di daerah. Tahun depan misalnya kami sekretariat ya, satu data dengan sekretariat SPBI itu akan ada di satu gedung kita. Jadi kita sangat eager untuk menyatukan ini. Ya. Salah satu poin yang dibahas itu adalah contoh ya, mungkin ini sisi pusat ya Bapak Ibu. Kan ada kalau kita lihat siklus pembangunan ini kan mulai dari perencanaan sampai mana lagi ya. Di perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, dan sampai nanti monet. Aplikasinya ada, tapi tersebar masih kalau di pusat kan. Kalau sini ada SIPD ya. Mulai dari Krishna ya, perencanaan nanti asli Krishna ini dilarikan ke Sakti Kementerian Keuangan.
Nah, dari Sakti ini nanti lari ke Sirup, sistem informasi rencana umum pengadaan, berapa yang ada. Lari juga nanti dalam pelaksanaannya, ya dilaksanakan nanti hasilnya di Monen. Tapi sistem ini berdiri sendiri. Sekarang salah satu kebijakan di dalam SPBE itu harus berjalan secara smooth, mulai dari perencanaan sampai monitoring, termasuk SIPD di dalamnya. Nah, di sisi satu data apa? Datanya itu yang harus kita tata. Hasil database-nya apa, kaki apa, semua ini didata. Itu salah satu ya poin yang saya tekankan di sini, termasuk yang lain juga ya, bahwa satu data itu mendukung registrasi sosial ekonomi yang sedang dilakukan oleh BPS. Kemudian juga di sini penting adalah meningkatkan peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung. Jadi nanti SIPD Bapak Ibu semua itu menjadi hak SDI. Kita tidak bertentangan dengan SIPD, tapi menjadi hak. Nanti datanya kita ambil API kan dengan data-data yang ada di lanjut. Kemudian inilah progres yang terjadi selama ini, bahwa kita sudah banyak progres paling tidak catatan yang kami catat lebih dari 650 ya, kegiatan sosialisasi dan asistensi. Hampir tiap hari kami itu tidak ada, paling bisa online, bisa datang ke atau sekarang selama 2 tahun itu sudah 650 lebih kita diskusi dengan teman-teman. Sudah ada aturan-aturannya, baik itu aturan dari pembina data sudah ada, dari peraturan badan BPS mengenai standarnya, metadata sudah ada, juga ada aturan-aturan dari BPS sendiri mengenai bagaimana manajemen data, pengelolaan portal dan lain-lain. Soalnya di akhir tahun ini 8 Desember kita akan melakukan launching besar, grand launching portal satu data. Kita akan undang secara online di Bapak Ibu ya, seluruh kabupaten kota provinsi kalau nggak salah kita undang secara ya onsite ke Jakarta provinsi. Kalau kabupaten kota karena ruangnya terbatas ya kita secara online saja. 8 Desember 2008 nanti. Makanya saya bilang hari ini karena besok mengulang Pak Menteri, jadi saya harus bilang sore ini. Jadwalnya saya ketemu Pak Menteri. Lanjut. Sekarang forum ini salah satu sebenarnya tugas kami di sekretariat itu membangun marwah forum ini. So apa? Satu data ini katanya hanya satu Pak, kolaborasi. Tidak bisa kita menganggap menjalankan itu tidak bisa. Jadi kenapa? Dari sisi data saja ya. Kan tadi saya bilang marketplace data. Marketplace itu akan supply dan demand data. Ya, kalau ekonomi jelaskan itu supply dan demand. Jadi yang ada di sana itu yang kita diskusikan dengan kementerian itu bukan menanyakan apa saja, bukan hanya menanyakan apa yang Anda produksi, tapi apa yang Anda butuhkan. Data apa yang Anda butuhkan. Jadi bukan hanya ditanya apa yang Anda produksi, tapi apa yang Anda butuhkan. Itulah kita petakan dari semua kementerian itu, ya, yang dibutuhkan ini diproduksi oleh kementerian lain atau lembaga lain. Nah, di sini marketplace-nya ada di situ. Nah, semua ini nanti diputuskan di dalam forum. Jadi kalau kita tempat komunikasi, koordinasi, kesepakatan itu ngomong itu. Jadi forum ini nanti ya di Bapak paling kepala koordinator forum nanti Pak di level masing-masing itu sangat-sangat krusial sekali karena disitulah decision makingnya dibuat ya, kebijakan untuk masing-masingnya dibuat di sana. Nah, apa saja yang salah satu poin itu menentukan daftar data tadi mulai dari data-data ada. Ada satu poin di sini. Nanti menentukan data ini, ya, itu nanti aturnya banyak. Salah satunya adalah arsitektur dan SPBE.
Soalnya Jadi apa saja data Bapak punya, Sudah ada fokus, ini Pak. parsial list ini nanti kita bersama memilah dan itu menjadi SK sampai 18. apa saja LKP, LPJM, Bapak berapa? Kita sehitung 18. kriteria apa saja, berbeda LPJM. Kalau tidak wakil ketua. Setelah itu ditetapkan menjadi tetap bulan, 18. baru Di tentukan sini rencana aksinya mau apa. tambah 19 ini, Mas. Rencana aksinya berapa dana kita pakai, SDM apa tuh berapa, ini kok sudah. apa-apanya apa semua, tentuan rencana aksi ini semua. Termasuk dalam penyusunan bisnisnya Kita seperti akan apa. pernah bisa maksimal. Nah, Jadi hal cuma lagi teto-teto. lagi dalam Teto hal sana apa belum saja habis di tugas sana, dan teto apa, sini belum habis bahwa di sini, kita teto bisa di sana. memutuskan apa, menentukan kode referensi dan data itu. Kong kalau itu Salah satunya lah OPD yang kita harus sudah jadi sentral mengakui bahwa Kemadiang lagi, etika segenap. nomor induk kependudukan kita Kalau bukan ada Bapak Badiang. Ibu itulah referensi Pak ini kita kan untuk kominfo, Indonesia. dia dia habis lagi. Ya. Malah Menteri Keuangan sudah mengubah, sudah mengatakan bahwa NPWP kita itu adalah NIK. Saya kan selalu minta. Ya. Kalau udah Nomor kependudukan itu adalah nama NPWP juga. orang coba mau bagus. Kita juga sudah melakukan misalnya berapa diskusi mengenai kode referensi, misalnya kode referensi mengenai kode wilayah misalnya. Itu sudah disepakati antara BPS dan Kemendagri, kode referensi mengenai klasifikasi bangku jabatan Indonesia ya. Antara BPS dan Kemenaker dan juga kode referensi mengenai fasilitas layanan kesehatan antara Karena kalau sudah ketua satu orang BPS DP beri. dengan Kemenkes. Kan itu. Jadi BPS dan Kemenkes itu datanya beda, tuh kode rumah sakit di rumah sakit di Kemenkes dengan kode rumah sakit di BPS beda ya. Itu disamakan. Dan banyak lagi kode-kode referensi itu, termasuk data itu. Lanjut. Ini adalah untuk menyatukan hubungan antara pusat dan daerah. Sebenarnya kalau kita hubungkan hubungan antara daerah itu tidak hierarki ya, tapi adalah fungsional. Contohnya fungsinya seperti apa? Bahwa data-data yang sudah ditetapkan di pusat itu menjadi referensi di daerah. Karena nanti ujungnya adalah bagaimana dan data-data itu menjadi data prioritas. Kalau dibedakan nanti data prioritas yang di daerah di pusat beda dengan daerah, beda prinsipnya, beda data apa, prinsip datanya kan nggak boleh, harus sama semuanya. Jadi karena kemarin ini data prioritas kita baru hanya dari 2 bulan kementerian ini, silakan Bapak Ibu ya, melihat ini salah satu yang saya salurkan ke daerah adalah bahwa RPJMD, RKPD itu jelas struktur, ya, mulai dari visi kepala daerah, sasaran, ya kan, kemudian program, ada indikatornya semua jelas, OPD-nya mana. Nah, kan kita acuan kita mencari data itu kan indikator apa yang kita butuhkan untuk itu. Nah itu sudah ada, silakan itu didiskusikan. Kalau itu belum ada, kalau itu sudah ada ditentukan di pusat, pakai yang di pusat. Kalau belum, silakan dikerjakan. Ya, tergantung di daerahnya, supaya tidak ada dual pengertian tentang data-data itu. Karena namanya satu data. Lanjut. Syukur Mendagri nya jatuh. Mengenai regulasi ini, Mendagri turun di sini kacau dunia. Kami terbuka ya Bapak Ibu. Mendagri nya nggak turun di dunia data-data ini. Melakukan asistensi. Ini cuma kasih tunjuk SCPD sudah selesai. Kita di sini masuk dari dunia data, fasilitasi dari seluruh Indonesia, baik itu yang pusat maupun yang daerah. Kebetulan hari ini tidak ada yang dari hukum, ada yang dari hukum, ada. Ibu Pena yang dari hukum yang bisa diskusi mengenai bagaimana pembuatan regulasi-regulasi ini. Ya. Lanjut saja, ini nanti bisa diajukan ya, apa saja bentuknya. Lanjut ya. Ini adalah yang belum berikan dan musuhnya. Ya, ini bisa saja ya, di dalam menentukan koordinator presentasi. Ini biasanya kalau di KL Bapak Ibu ya, kita sering mendengar bahwa wali data di KL itu kan eselon 2 pusdakinya. Ya. Mereka harus mengkoordinasikan unit eselon 1 ini, sehingga susah sekali. Ya, nggak mungkin mereka.
Acaranya adalah dibuat forum internal. Kalau forum SDI itu antar kementerian, dibuat forum internal dan biasanya dikepalai oleh sekjennya. Nah, kalau di daerah ini kalau biasanya diketuai oleh forum itu ketuai oleh sekdanya. Sekdanya bisa merintah, apakah nggak jalan? Leadership itu penting ya. Ini saya pengalaman saya pribadi Bapak Ibu. Saya itu 9 tahun jadi kepala pusdatin. 9 tahun saya kepala pusdatin. Banyak sudah saya lakukan sejak tahun 2005 sampai 2014. Ya. Saya sudah waktu itu sudah membangun aplikasi II itu sudah dilakukan. Saya sudah tidak ada lagi saya menulis pakai disposisi, itu tidak ada, semuanya online. Sudah saya lakukan sejak tahun 2006 2007. Tapi yang memakai dua pernah itu hanya 5 atau 6 seluruh dari 50 lebih seluruh. Dia tak mau pakai kan? Karena mindsetnya itu. Ya, 9 tahun Pak. Tapi pas menteri sekarang ini Pak Soeharto ini hanya 3 bulan bisa mendigitalkan Bapak. Hanya 3 bulan. Semua Bapak itu digital, kan sekarang digital, masuk file semua sudah digital. Hanya 3 bulan. Kuncinya leadership, perintah di atasan. Ya. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya. Kita bagaimana menjalankan ini. Ya. Kalau ingin berjalan berhasil ini, mestinya dikepalai oleh kalau tidak gubernur atau wali kota, paling tidak sekda yang paling bisa mengkoordinasikan sama. Lanjut, inilah bentuk-bentuk aturan lanjut, inilah bentuk-bentuk diktum-diktumnya, makanya nanti bisa diskusi. Kemudian lanjut mengenai data dan data prioritas. Ini mau saya bilang bisa agak banyak gue, Pak Ibu, saya nggak mau menghabiskan. Saya ingin memanfaatkan waktu saya di sini sebanyak mungkin untuk bisa berikan pengertian yang kami. Lanjut, ini adalah kita diskusi ya untuk memperbanyak data prioritas tahun sekarang 2022 dan menyiapkan data prioritas di tahun 2023 karena bulan Januari tahun 2023 peraturan menteri itu sudah harus keluar dan kita lakukan ya. Ada 8 series ya, mulai dari awal Oktober nanti sampai akhir November. Hari ini ada yang menjadi Selasa ya. Ada yang sekarang berlangsung. Kemarin saya buka, makanya saya nggak bisa datang kemarin. Sekarang saya buka series kelima ya, kemarin. Saya harus buka itu, ya. Baru saya bisa datang hari malam, ya. Dan saya berlangsung hari ini Selasa. Lanjut. Jadi dari seri 3 dan 4 prosesnya itu ada 94 kementerian yang sudah hadir, alhamdulillah. Ya, malah ada kementerian misalnya yang sudah datang, mereka datang dan sudah membawa daftar data dan prioritas mereka itu. Nih, ya. Artinya kami mengharapkan nanti di data prioritas tahun 2023 akan lebih, bukan hanya 26 tapi paling tidak 60% kementerian itu sudah mengisi datanya. Ya. Pengumpulan data untuk tahun 2022 ada 100%, ya. Tapi di tahun 2023 baru 9 kali, karena ini yang sedang kita kejar, ya. Kita sedang bekerja terus. Jadi ini saksi-saksi ya Bapak Ibu, tetap saya ini ada yang banyak sakit ini, karena mereka bekerja bertemu langsung face to face dengan setiap kementerian. Lanjut. Ini adalah lampiran data prioritas tahun 2022. Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Jadi kalau setiap wali data ya, baik itu pusat maupun daerah bisa akses ke sini. Ya. Karena kalau tidak minta ke kita punya akunnya. Minta ke kita akunnya. Ya, akunnya kita bisa masuk ke sini, bisa melihat apa saja lampiran dari surat keputusan Menteri 140 ini tentang data prioritas tahun 2022. Nah, kalau ini sudah ada, itu bisa menjadi acuan dari
silakan dari data lain karena ini masih sedikit sekali. Ada dari total 600 mungkin masih sangat sedikit sekali perusahaan. Ya, lanjut. Ini adalah yang sudah kita kumpulkan, hanya 693 baris tadi yang Bapak Ibu, sangat sedikit dari 26 kementerian. Kemudian tata kelolanya, jadi ini lanjut ya, bahwa ini kita sebenarnya saya bilang bahwa mulai dari perencanaan sampai penyebarluasan, rencana pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan. Ini kita lebih detailkan seperti apa nanti sampai ke pemanfaatannya ya. Lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam forum satu data di tingkat daerah. Pertama adalah forum identifikasi data di tingkat daerah. Ya, kita mengidentifikasi data apa saja atau list data apa saja, belum lagi menetapkan data prioritas. Kemudian baru forum penyepakatan daftar data dan forum tindak lanjut daftar data ini. Jadi ada beberapa kali forum ya. Nanti baru terakhir kalau kita sudah menetapkan data prioritas daerah, nah disitulah mulai ada berikan kesepakatan dan keterangan tadi oleh masing-masing kepala OPD ini. Nah, lanjut, ini adalah salah satu teknis ya. Jadi dari kita bagaimana menurunkan indikator dari indikator ke variabel. Jadi indikator jadi acuan kita, nanti di indikator itu kita tentukan variabel apa saja yang membentuk indikator itu kita cari variabel A misalnya dibandingkan variabel B, data A dibandingkan data B, data A ini dari OPD mana, data B ini dari OPD mana. Simpelnya sebenarnya contoh kayak gini, rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi itu adalah rasio antara rumah tangga yang berlistrik dibandingkan dengan semua total rumah tangga yang ada. Nah, rumah tangga berlistrik ini di mana terjadi? Biasanya di PLN atau dari dinas SDM. Sedangkan data untuk rumah tangga seluruhnya di BPS, beda-beda itu. Jadi nanti per data itu akan ketahuan di produksi siapa. Nah, itu ditetapkan bersama-sama. Nah, cara mencarinya itu yang sesuai dengan cara yang dilakukan BPS pemindahan data. Ya, harus punya metadatanya, jelas metadatanya, harus sesuai ada soal standar dan lain-lain. Lanjut, ini adalah manfaatnya nanti menurut aturan saja, kalau saja. Format data daerah ini contoh data prioritas badan prosesi yang ada di daerah. Jadi jenis datanya jadi ada format, ada jenis, nama datanya, instansinya, fungsinya, semua akan terlihat di sana, jadwal rilisnya seperti apa, rujukannya apa, aturannya dan lain-lain. Jadi sehingga kita jelas nanti data ini satu data itu unik ya, siapa yang produksinya, siapa datanya, kapan dimutakhirkan dan lain-lain. Ini sebenarnya kita di sekretariat satu data hanya memegang itu Bapak Ibu. Jadi katalog data ini kita pegang, metadatanya, kita tidak pegang datanya ada masing-masing. Jadi nanti kita akan memanage ya, katalog data ini ya, kita akan mengingatkan nanti misalnya di Kementerian Pusat itu mana yang rilisnya sudah ada, kalau tapi mereka terlambat akan ada reminder terus remind mereka. Jadi itu kuncinya, kita pegang kuncinya saja ya, di datanya. So portal satu data, server satu data Indonesia tidak dibawa Bapak Ibu. Kita ada di Kominfo, karena Kominfo yang menyediakan itu secara nasional, pusat data nasional. Sekarang masih sementara, pusat data nasional sementara. Lanjut, ini mengenai pemanfaatan Bapak Ibu. Ini mohon ya, agak banyak Bapak ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua, ya, mungkin teman-teman di Bapeda sudah familiar dengan pendekatan perencanaan kita yang THIS, tematik, holistik, integratif, spasial. Nah, ini sebenarnya yang kita perlukan.
Sekarang Bapak Ibu, ini jujur saja ya, kalau Bapak Ibu masuk ke portal Satu Data Indonesia, ya, itu memang sudah ada datanya, sudah banyak, sudah puluhan ribu yang link ke kita. Ya. Tapi ada satu kelemahan yang sangat potensial, yang sangat signifikan. Ini contoh saja, waktu itu Pak Menteri meminta saya tolong carikan data mengenai data pesisir. Lupa saya mengenai data pesisir, miskinan di pesisir. Kalau kita memakai Satu Data Indonesia, kita harus menelusuri semua kabupaten yang ada di Indonesia ini yang punya pesisir. Butuh waktu sehari 2 hari begitu selesai. Ya, sehari 2 hari. Itu yang ada sekarang ini, portal Satu Data, dia terpisah-pisah dari kabupaten A ada, kita bisa lihat kabupaten B ada, kementerian A ada. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita THIS ini, Taman Politik Integrasi Spasial ini, menggabungkan ini. Itu yang saya bilang tadi, bahwa di masing-masing Excel ini bisa kita gabungkan. Itulah yang kita bangun dengan katalog data sekarang ini. Ya. Soalnya akhir tahun ini kita bisa selesai. Bapak Ibu misalnya nanti di launching portalnya di bulan Desember, ya, kita bisa lihat itu bagaimana kita sebagai Bapak Ibu siapapun lah, bukan hanya dari Bapeda dan dinas-dinas lain yang bisa melihat data yang dia butuhkan, ya, bukan hanya data yang dia produksi, tapi data yang dia butuhkan untuk suatu kebijakan. Ya. Lanjut contoh ya. Contoh bagaimana kita menjadikan uji coba katalog data dalam portal. Ya. Ada yang namanya program Kota Tanpa Kumuh dari UPR. Ya. Ini bisa melihat ya apa saja program-programnya. Kita detailkan data model di dalam, kita ambil data yang kita bentuk sehingga memudahkan seperti ini. Lanjut, bagaimana menghubungkannya yang tadi antar Excel tadi ya. Ini ada 2 program, satu program Kota Tanpa Kumuh oleh PUPR, ya. Maaf tidak perlu kelihatan. Dan juga yang di bawah itu adalah bantuan operasional keaksaraan yang oleh Kementerian Dikbud. Jadi antara program PUPR dengan Kementerian Dikbud, satu adalah program Kota Tanpa Kumuh, satu lagi program keaksaraan. Bagaimana ini? Di PUPR yang membangun ruangan untuk sekolahnya, di Kemendikbudnya adalah isinya. Nah sekarang di mana tempatnya, spasialnya di mana? Nah itulah yang menjadi keuntungan. Jadi bukannya PUPR mau di mana, Kemendikbud membuat program di tempat lain, tidak nyambung. Nah dengan adanya katalog data ini yang kita gabungkan ini, kita bisa tahu upayanya di situ. Yang tadi bilang antara Excel dari berbagai kementerian. Lanjut, ini yang sangat penting juga Bapak Ibu, dari awal sudah katakan bagaimana Satu Data itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan. Jadi kita membandingkan data model, kita analisa data model yang ada sekarang ini, registrasi sosial ekonomi, dengan kita bandingkan dengan yang dilakukan oleh BKKBN dengan pendataan keluarga, kemudian oleh SDGs Kementerian Desa, kemudian Prodeskel oleh Kementerian Dalam Negeri, dan juga DTKS Kementerian Sosial. Jadi pertanyaannya masih kan adanya itu, ada form surveinya. Formnya itu bisa buka sesuatu detailnya itu, prosedurnya itu. Ya, bandingkan semuanya ini, ya, Bapak Ibu saya di belakang ini. Tingkat keidentikan model pendataannya apa? Rekrutmen dengan TKS itu 82% bersinggungan sama. Jadi hanya sekitar 18% yang unik, yang berbeda. Kalau dengan BKKBN 50% dia bersinggungan, beririsan. Dengan pendataan SDGs 84, dengan Prodeskel 51. Bisa Bapak Ibu bayangkan berapa ketidakefisienan yang kita lakukan dalam pengumpulan data. Data dari potensi yang bisa kita lihat, ya, ini paling bawah Bapak Ibu ya. Data dari Kristina tahun 2022 ini, semua KL yang mengumpulkan data itu butuh 12,1 triliun
dana untuk mengumpulkan semuanya. Nah, dengan adanya dengan adanya retrofit ini bisa turunkan. Jadi kita bisa hemat lebih dari 64%. Jadi kalau misalnya ini salah satu keputusan Dewan Pengarah bahwa ada namanya data clearance. Mungkin kalau di pusat tahu ada yang pertama adalah TIK clearance. Itu di pusat sudah terasa, Pak. Artinya setiap kementerian yang membangun, yang membeli server atau membangun aplikasi harus dilihat di clearance dulu oleh Kominfo dan Kementerian PAN. Kalau tidak boleh, tidak cair dulu diminta. Dan itu sudah akan dilakukan ke level daerah lewat Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak bisa sembarangan kita beli server atau bangun aplikasi nanti. Sebab sudah ada aplikasi umum sudah jelas. Tidak boleh. Ada 24.000 aplikasi di seluruh Indonesia, Pak, menurut data Kominfo. Jadi kita tuh banyak sekali membangun aplikasi dan berdiri sendiri. Berapa banyaknya kejadian yang kita lakukan. Nah, dengan adanya data clearance ini, kita akan meneliti itu yang tadi form-formnya tadi, survei ini. Kita bandingkan semua. Kalau sudah ada di retrofit, nggak boleh dia kerja lagi karena nanti duplikasi gitu. Dia bisa contoh tadi misalnya dengan DTKS 18% yang tidak, dia bisa melakukan yang 18% saja. Atau dengan KKBN 52 saja, dia bisa 48% ambil itu. Jadi dia akan banyak menghemat sekali. Itu gunanya kita membangun data katalog ini. Jadi satu data itu jelas siapa produsennya, jelas pengertiannya apa, interoperabilitasnya jelas. Itu yang kita namakan tata kelola data. Lanjut. Ini katalog data yang sedang kita bangun ya, tentang data kemiskinan ekstrim yang ada di 21 kementerian lembaga ya. Di daerah mungkin mirip-mirip seperti ini. Jadi ada 21 kementerian lembaga yang mempunyai bantuan sosial dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah, nanti akan jelas nanti ya, kalau kita masukkan NIK sebagai acuan ya, nomor induk kependudukan, akan jelas nanti siapa mendapatkan apa, dan kementerian itu tidak boleh mempunyai program yang mirip-mirip. Kalau sudah dikerjakan oleh kementerian A, tidak boleh dikerjakan. Itu gunanya di sini pemanfaatan data yang kita punya tadi di dalam retrofit tadi. Jadi banyak sekali. Betul juga contohnya Bapak Ibu ya, lanjut pemanfaatan data, lanjut mengenai major project ketahanan pangan. Kita di Bappenas tadi bilang pada THIS tematik holistik integratif spasial. Temanya adalah ketahanan pangan. Holistiknya adalah mencari A sampai Z-nya, hulu hilirnya apa yang menyangkut ketahanan pangan ini. Nah, ada tiga step yang dilaksanakan. Satu adalah geospasial, kalau itu saya lihat di atas. Kemudian on-farm dan off-farm. Geospasial itu menghubungkan dengan lahannya, irigasinya, jalan-jalannya, petaris, di mana deliminasi sawahnya itu, di mana irigasi akan dibangun, itu kelihatan dari stage geospasial. Kalau sudah ditentukan, bagaimana on-farmnya, membangun sawah itu sendiri misalnya, budidayanya, kelembagaan petani, kemudian off-farmnya bagaimana pengolahan dan pemasaran. Jadi mulai dari tahap awal sampai nanti pemasaran itu dihitung semuanya. Nah, itu yang dikerjakan dalam hal bagaimana kita melihat THIS ketahanan pangan secara nasional. Itu dikerjakan. Sekarang kayaknya satu data apa ini? Satu data melihat data apa yang dibutuhkan. Mulai data spasial, data apa saja di sana, kemudian bagaimana nanti di mana akan dibangun waduknya dan jaringan irigasinya, semuanya di situ ada. Artinya apa? Data jenis spasial, data jenis statistik ini bergabung di situ, sehingga kita bisa nanti menganalisa apakah indikator-indikator yang kita tetapkan di awal untuk pembangunan ketahanan pangan ini berhasil atau tidak. Lihat data-data ini. Itu juga lanjut ya mengenai THIS.
di transformasi digital. Kita bicara mengenai infrastruktur digitalnya, mengenai konektivitas, pusat data dan lain-lain. Kita bicara pemanfaatannya, baik itu pemerintah, UMKM, industri 4.0, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Itu data belakang semua. Begitu juga dengan enablernya, pendukungnya, industrinya, keamanan cybernya, SDM-nya dan lain-lain. Jadi sekarang sebenarnya kita membutuhkan ini multidisciplinary kemampuan kita untuk menganalisa ini semua. Nah, kuncinya itu keluar sehingga tidak bisa kita hanya menggantungkan kepada hanya di satu sisi data saja, satu sumber data saja. Lanjut dengan rencana aksi, ya. Itu kita sudah ada peraturan keputusan menteri mengenai rencana aksi SDI ini sampai 2024. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, di tahun 2022 tahun ini kita lagi mengeluarkan ekosistem data nasional. Jadi ekosistem itu regulasinya, membuat kode referensi, tadi sudah misalkan menyusun katalog data nasional, itulah kunci sebenarnya. Jantungnya satu data Indonesia di situ, kemudian membuat dashboard untuk data prioritas. Kita mau ini di tahun 2023 ke depan kita perluas ya tingkat komoditas dan kita mencoba merintis nanti SDI ini sudah menjadi tumpuan kita untuk jadi Bapak Ibu bisa mengambil data ini yang tadi saya bilang sudah mulai bisa mengambil data A dari digabungkan dengan database kemudian lain-lain. Kita coba mulai dari situ. Dan yang penting juga adalah ada kita membuat tata kelola big data. Ini agak komplikatif pengertian tentang big data ini. Boleh siapa pembinaan yang belum ada ini. Dan terakhir kita harapkan di tahun 2024 SDI itu bisa menjadi tumpuan ya dalam menggerakkan pembangunan ini baik perencanaan nanti sampai ke evaluasi. Kita harapkan itu nanti. Ini lebih detailnya lanjut saja. Ini lebih detail sebenarnya ada visi misi yang ada di Perpres dan undang-undang kebersihan data, akurat, akhir, terpadu, yaitu itulah data visi misi yang ada di itu. Kemudian apa dan sana diturunkan menjadi 5 misi dan kita nanti diturunkan lagi menjadi program aksi, 6 program aksi nanti. Jadi saya tidak terlalu detail di sini ya. Contoh saja lanjut saja. Ini contohnya misalnya program 1 implementasi standar penyelenggaraan dan pembuatan prinsip apa saja kegiatan di daerah, menerapkan pedoman perencanaan data, menerapkan pedoman pengumpulan, yang menerapkan standar data ya, seperti itu. Nanti detailnya bisa dilihat di file. Lanjut saja. Terakhir Bapak Ibu ya, lanjut saja. Lanjut ini mengenai tindakan lanjut ya. Tindakan 11 langkah strategis penyelenggaraan SDI. Pertama adalah membentuk regulasi ya, karena itu dasar dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai regulasi, silakan membuat bagaimana caranya, bisa diskusi dengan teman-teman sini, bisa SDI, hubungan kami di SDI, kami mengenai contoh-contohnya tadi. Kemudian menunjuk dan menetapkan penyelenggara SDI. Tadi saya bilang bahwa kalau bisa pimpinannya itu adalah pimpinan tertinggi, paling tidak sekda, saya bisa menggerakkan itu semua. Pelaksanaan konsolidasi data internal, koordinasi dengan berbeda data, BPS, BIG, itu sangat penting sekali karena disitulah 2 dari 4 prinsip tadi 2 itu dipegang oleh pembinanya. Jadi 4 prinsip dari standar dan data itu dibina oleh pembina data. Sedangkan interoperabilitas itu referensi itu interoperabilitas oleh Kominfo. Kemudian skema pendanaannya seperti apa? Karena yakin banyak ini kita dapat juga mereka tidak punya dana ya, karena belum didanaan. Kemudian lanjut kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem, ya, kolaborasi, dan nanti terakhir pembinaan.
Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya secara panjang lebar ya, menjadi sehingga nanti kita mengharapkan kita bisa satu proses lah. Saya menambahkan sedikit lagi misalnya ya, kenapa data ini penting? Ya. Kalau Bapak Ibu di swasta lihat, itu data itu sudah mereka anggap sudah berdagang dengan data. Telepon yang Bapak Ibu pegang itu, baik Android atau iPhone lah, atau Samsung pakai Android, itu ada data-data yang mereka ambil. Bapak Ibu nonton YouTube, atau Instagram, TikTok, atau beli di mana di Gojek, ini semua itu kan data semua itu. Sehingga mereka itu memprofil kita. Ya, saya waktu itu udah tahu apa, ya, saya sering order apa, saya searching apa, saya kemana pakai Google Map, tahu dia. Artinya data kita dikumpulkan oleh mereka, ya, sehingga mereka bisa memberi keputusan. Ada 3 hal di sini yang kita bisa lihat. Pertama adalah semua aplikasi atau layanan yang mereka siapkan itu ya, berbentuk aplikasi yang sangat terhubung. Ya. Jadi contohnya Google, kita pakai Map, ya, kita searching, kita pakai YouTube, itu terhubung kita. Mereka punya data center yang banyak sekali, seluruh dunia ini ada, dan itu menyatu. Dan ketiga ada data referensi, yaitu Gmail kita. Jadi Bapak punya email, Gmail misalnya, itu adalah identitas kita itu. Identitas kita ini yang dipakai dia melihat Google Map kita. Orang seperti ada dia. Begitu juga yang lain. Facebook misalnya, atau kalau Gojek itu adalah nomor telepon kita. Ya kan? Nah sekarang pemerintah seperti apa? Kita itu punya 2.700 data center yang paling terpisah. Padahal Google itu sudah sebelumnya dan menyatu semua. Kita punya 24.000 lebih aplikasi yang saling terpisah. Sedang kita bangun sekarang namanya SPLP, yang dibangun oleh Kominfo, sistem penghubung layanan pemerintah, yang mengumumkan semua aplikasi yang tadi, yang menggabungkan mana yang aplikasi umum, mana aplikasi yang bersifat khusus. Data itu kita ambil, kemudian sekarang sudah kita mulai ya, dengan ada medsos ini, etika kita sebagai referensi tunggal. Yang kalau di Google itu adalah Gmail atau nomor telepon, kalau pemerintah etika. Bayangkan kalau kita sudah bangun itu 5-10 tahun akan datang, ya, sudah terbangun data centernya, sudah ada jaringannya, ya, sampai ke desa-desa ke pelosok sana, sampai 4G, aplikasinya sudah terhubung, bisa bayangkan nggak di mana kita data itu? Saya misalnya ada seseorang anak lahir di desa terpencil, ya, langsung tuh datang dukcapil anak ini namanya siapa, kemudian orang tuanya siapa, jenis kelaminnya apa, masuk langsung ke sistem data center nasional. Nanti berumur seminggu dirimain orang tuanya, tolong imunisasi anaknya, datanglah ke puskesmas terdekat situ, imunisasi tercatat lagi, dan sudah imunisasi dan semuanya, mulai dari lahir dia sampai meninggal, surat kematiannya nanti masuk ke dalam satu sistem. Bayangkan itu untuk 270 juta orang dalam perjalanan. Bapak Ibu bayangkan nggak bagaimana big data itu setiap saat? Ya, karena kemampuan kita menganalisanya apa? Saya sering mengatakan di Bapak ya, tidak perlu lagi dari muslimah. Percaya Bapak Ibu, 50 tahun itu berjalan bersama ada. Karena kita tahu jelas siapa yang miskin, di mana miskinnya, butuh jalan di mana, butuh sekolah di mana, jelas. Data ini sudah ada. Begitulah saya inginkan bahwa kemampuan data itu sangat-sangat ada. Kalau Bapak Ibu tidak, jangan mulai sekarang, ketinggalan. Ya, di swasta sudah masih bangkrut. Kalau ini ketinggalan, kalau dengan kabupaten ya, atau provinsi di Jawa itu bagus sekali.
Ada kabupaten ya, yang Sumedang, Bapak Ibu bisa datang ke sana, coba datang ke Sumedang sana. Mereka sudah bisa melihat secara online berapa PAD mereka. Di situ hanya ada 3 aplikasi yang berasal dari desa, ya, yang masuknya itu data di desa. Tidak ada aplikasi lain, hanya 3 saja. Salah satunya itu data tentang desa. Jadi data itu berasal dari desa semua. Setiap orang ada wakil, setiap desa ada wakil yang memasukkan data itu. Sehingga mereka tahu pakai peta spasial di klik satu rumah tangga itu tahu untuk medan siapa orangnya, berapa rumahnya, semua ada. Semua jelas di situ. Saya berbicara dengan kepala medannya, dia bawa 2 HP, Pak. Satu HP sendiri, satu lagi HP yang dibagikan oleh bupati. Di HP-nya itu dibuka, dia lihat KPI dia saat itu. Real time KPI-nya dia lihat, KPI-nya ada 90 lebih. Bagus KPI-nya. Jadi apa artinya? Nanti akan ke sana larinya. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, tidak ada leadership ke sana, yakin Bapak Ibu ketinggalan. Baik secara pribadi maupun secara institusi maupun secara daerah. Jadi ini mungkin Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan ya, bahwa selama ini ya, saya sudah tahu dulu sudah ya, tahu benar bagaimana kita orang-orang kita memperlakukan data ini. Ya, sangat berpengalaman sekali di situ. Sekarang kita ubah mindset kita bahwa dunia ini dari Presiden betul sekali bahwa data itu adalah jenis teknologi baru dan lebih berharga daripada dunia. Presiden bilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah saat ini sudah mendapatkan banyak penjelasan tentang Satu Data Indonesia dari Pak Staf Ahli Menteri selaku koordinator sekretariat ya, Satu Data Indonesia. Beliau adalah selaku eselon 1 di sini. Bersama para kita. Dan mengingat waktu kita sangat singkat, saya langsung saja akan melakukan diskusi dengan Bapak Ibu. Dan nanti akan ditanggapi atau dijawab langsung oleh Pak Otorihadi selaku Staf Ahli Menteri dan juga ada dari BPS. Waktunya ini Pak, kalau saya mau baca setengah jam ini baru bisa ketinggalan pesawat. Saya beri kesempatan kepada kabupaten kota dulu yang hadir ada di depan. Silakan mic-nya di atas ini. Dari Pak Kepala Bapelitbang dan Kabupaten Kuala Lumpur Timur. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya James Kimanwar. Kebetulan saya PRT Kepala Wapelitbang Modi. Ini Pak. Terkait dengan pemaparan saya Pak terkait dengan SDI Satu Data Indonesia, mungkin saya langsung saja Pak terkait dengan rujukan. Saya melihat tadi rujukannya itu RPJMD, KPD. Kenapa tidak dimasukkan rujukan terkait dengan SDRW Pak dengan kepala daerah? Lalu kemarin yang kedua, ketika kita mengatakan sekarang tadi saya bilang bahwa di Sulawesi Utara sudah ada penetapan oleh Bupati tentang SDI masalah peraturan gubernur. Artinya berarti proses satu data yang ada di Sulawesi Utara itu bagus atau masalah proses. Dan ketika akan melakukan penyusunan data khususnya di Sulawesi Utara, berarti kabupaten kota harus mengulang, harus diulang. Karena artinya mencoba data yang akan dipublish di provinsi Sulawesi Utara berarti rangkuman dari semua kabupaten kota yang ada. Nah, sehingga itu prosesnya agak panjang Pak. Dan tentunya sebelum penetapan data yang ada di provinsi, berarti kabupaten kota juga kita harus siap Pak. Kenapa? Datanya dari pusat sampai di daerah itu harus jelas. Nah sekarang terkait dengan statistik Pak. Nah fungsi statistik
indikator yang didapat yang ada di BPS itu tentunya kita gunakan. Apakah itu sudah sinkron dalam itu dan memang butuh proses panjang. Kita saja kayak apa? Internal kita saja bawa kadang-kadang apa? Urusan teknis yang data yang di SKPDA mereka yang harusnya lebih tahu, mereka yang kepada kita. Kan begitu, saya kira begitu kabupaten kota. Nah, tapi itu diterapkan. Nah, cuma tadi yang terkait dengan rujukan. Nah, kalau kita memasukkan rujukan daripada RTW ini, sementara kabupaten kami dalam proses revisi, contoh Pak, penetapan percetakan sawah, ya kan? Tentunya kalau kita harus waras dengan RTW provinsi, apa yang diamanatkan di RTW provinsi, menyangkut target yang di daerah itu kita harus sama. Dan di provinsi juga itu sama-sama berproses. Nah, sehingga apakah data-data seperti itu yang harus kita tidak dimasukkan di dalam proses untuk urusan satu data ini. Dan mungkin tadi Bapak sampaikan bahwa launchingnya mungkin di Desember depan. Jadi mungkin target kita mungkin sekitar 1 atau 2 tahun depan. Tapi insya Allah kita akan dengan adanya kebetulan Bapak sangat berhasil memperhatikan kemarin seperti masih juga Pak kami dapat sehingga banyak masukan kepada kami untuk mempersiapkan ke depan terutama menyangkut data. Dan saya juga Pak sangat sepakat Pak apa yang disampaikan Bapak bahwa kalau data-data sudah lengkap ini sudah melakukan apa tidak perlu melaksanakan muslimah. Karena jadi persoalan Pak ketika kita bahas muslimah paling banyak masalah data Pak. Sehingga kalau macam data ini sudah akurat mungkin ke depan kita tidak akan memastikan data-data yang akan disampaikan oleh desa kecamatan sehingga progres atau perencanaan ke depan itu lebih tepat sasaran Pak. Dan mungkin Pak yang paling terakhir karena Bapak ada pernah di Pusat, kenapa Bapak secara khusus di Bapak merancang khusus bahwa SIPD atau mungkin ada aplikasi lain? Karena sampai sekarang Pak SIPD ini Pak bukan bermasalah tapi mungkin saya lihat dia. Apalagi terkait dengan pelaporan keuangan Pak. Ini khususnya saya Pak yang dari World ini teman-teman saya kemarin itu masih ada bintek dengan apa BPKB Pak menyangkut teknis. Ini mungkin Pak di luar bicara tadi. Saya kira terima kasih karena Bapak mungkin saya juga semua kembali ke Jakarta. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, silakan lanjut Pak Kepala Pemerintahan dan Kota Kabupaten. Semua ini Pak. Semua tulis. Ya, saya. Baik, terima kasih Pak Asistennya, Pak Staf Ahli yang saya hormati, Pak Sekretaris langsung saja. Ini menarik mengenai satu data ini. Perlu kami laporkan bahwa kami di daerah sudah banyak menyusun SDI ini Pak. Kami di Kota Baru itu sudah ada integrasi data antara Kota Baru dengan BPS langsung. Yang menggelitik bagi kami ini adalah ini sampai tahun 2025. Adakah jaminan Pak di perubahan pemerintahan 2024 ini sistem ini tidak berubah lagi? Yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai ego sektoral di pusat ini. Pandangan kami Pak di daerah sebenarnya itu manut semua bisa dilaksanakan. Kami cuma melaksanakan data itu. Tetapi persoalan itu penyatuan visi di pusat itu yang berat sekali Pak. Betul Bapak sampaikan tadi itu luar biasa di daerah itu menyampaikan data ke pusat itu. Formatnya beda, aplikasinya beda dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi saya pikir itu yang penting. Nah yang paling penting barangkali yang kami tanyakan di sini Pak, ini kewenangan BPS nantinya. Sekarang jadi wali data, pembina data nanti adalah Bappenas dengan Kominfo, Kementerian Kominfo. Sementara selama ini acuan data kami ke pusat itu adalah walaupun kami sudah seliweran kesana kemari itu data, tetapi tetapnya biasanya diakui oleh BPS. Nah yang saya lihat di sini BPS yang wali datanya kan Kominfo, pusatnya ada di Kominfo. Nah kira-kira nanti BPS posisinya di mana? Sementara kami di daerah sudah kerjasama dengan BPS di sini. Apakah sudah harus kami dilimpahkan lagi? Barangkali itu yang terpenting yang ingin sampaikan. Mudah-mudahan tidak kacau lagi sama yang disampaikan Pak Kaman SDI, SIPD.
Nah, barangkali ini titipan terakhir Pak. Kebanyakan proyek di pusat itu perubahan data nasional lahir dari proyek perubahan orang-orang PIM Pak. Jadi itu yang bikin kacau. Jadi baru tuntas pekerjaan satu datang lagi pejabat yang hasil PIM. Ada proyek perubahan harus diimplementasikan. SIPD ini kemarin saya diskusi termasuk itu hasil dari proyek PIM Pak. Hanya kacau ini daerah ini. Sampai sekarang belum tuntas. Nah, saya takutkan ini satu data ini bukannya di satu data nanti. Selama ada forum Pak, beberapa kementerian kita anggap nol itu hasilnya Pak. Satu saja lah kementerian yang tangani, Kominfo. Kemudian bikin portalnya satu Pak, satu portal saja. Daerah tidak usah bikin lagi. Usah bikin kemarin, jadi kami daerah cuma mengupload data-data tersebut. Ketika kami ingin mengambil data, cukup ambil dari portal tersebut. Itu namanya satu. Kalau daerah bikin lagi, ego sektoral daerah, ego sektoral provinsi, pusat, kementerian, wah kacau lagi. Ditambah dana tidak ada. Semua sudah dimandatori sekarang. Bapak tadi menyentuh visi misi. Sebenarnya visi misi itu di daerah tidak ada guna lagi sekarang Pak. Sudah dimandatori semua, sudah diarahkan semua. Barangkali demikian. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi? Saya ada 3 pertanyaan. Pertama, semua ini sahabat. Silakan. Terima kasih kesempatan. Saya Kepulauan Setia. Terima kasih kesempatan. Rasanya tidak elok kalau kepala Bapeda semua sudah bicara, lalu saya juga tidak mau berbicara. Saya kira hampir sama. Ini perumuran orang-orang Bapeda kebelipan sebenarnya yang disampaikan. Dan itu selalu sendirian daerah kami yang menjadi bulan-bulanan Pak. Jadi pemimpin selalu tanya, di mana itu Bapak, di mana itu? Kemudian ini kebijakan sudah dari atas ke ini, terutama yang tadi disinggung. Hari ini kami itu mandatoris itu dibikin bingung sudah. Daerah sudah menyusun, APBD sudah selesai sebelumnya, keluar aturan baru ada mandatoris. Padahal seluruh dokumennya sudah selesai, tinggal pengajuan ke Dewan. Nah, akhirnya kita harus sepakat dengan Dewan mandatorisnya. Saya kira Pak, kalau boleh, ini artinya tadi Bapak sampaikan mindset. Kalau memang ini satu data jadi satu yang sangat urgen. Kemarin juga pernah berbicara tentang big data. Sebelum satu data, saya tahu sebelum satu data ada big data, tapi dia tenggelam karena mungkin ya itu tidak menjadi mandatoris. Karena itu Pak, kalau boleh, saya pernah juga berbicara kepada BRIN kalau ingin dia sebuah di daerah, ya harus pendekatannya ke Mendagri. Karena ternyata memang semua akan mendengar kalau ada surat Mendagri. ICPD itu menenggelamkan juga sistem aplikasi yang lain, sistem yang lain karena ada surat Mendagri. BRIN saya sampaikan kemarin Pak, kalau boleh ya dipercepat kalau ingin ada beda. Dipercepat surat dari Mendagri. Begitu juga ini. Jadi saya hanya solusi, tidak ada pertanyaan untuk supaya tidak, artinya tolong mau menseduksi semua ini. Daerah kami, apalagi kepulauan Pak, kami selalu teriak DP, artinya daerah kepulauan ini sama seperti Indonesia, dengan Indonesia kita. Artinya orang kan archipelago, bukan kontinental. Artinya orang ini dia pendekatan harus memang pendekatan yang spesifik. Artinya ada spesial, artinya agreement, artinya ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus bagi sebuah daerah yang memang aksesnya sudah jelas. Kita mau bilang satu data, atau mungkin kalau apa ya harus apa langsung, harus satelit langsung, karena dengan kota saja daerah seperti ini signalnya sudah putus-putus, apalagi di daerah pulau. Tapi kalau memang kita mau berbicara keseriusan, saya sangat sepakat Pak, satu data ini penting sekali dan Presiden sudah menyatakan itu bahwa itu lebih dari ini, dari kohort itu sendiri. Oleh karena itu, saya kira pusatnya untuk supaya daerah bisa bergerak langsung ya itu tadi kembali mesti ada surat dari Mendagri. Hanya itu Pak.
Kalau ada surat mendagri saya sampaikan di sana, sampai dewan pun akan ikut. Kalau surat mendagri itu akan cepat sekali terbentuk di semua daerah. Beritanya kalau ada surat mendagri. Nah, satu data juga, walaupun kita dengan legitimasi surat bupati, tapi kalau tidak ada surat mendagri, dia akan lama-lama mungkin cuma sampai di, artinya konsumsi untuk Bapeda aja. Tapi untuk daerah mungkin akan sangat lama. Dan kalau terjadi pergantian pimpinan juga ya bisa saja. Bisa juga akan berubah. Saya kira ini hanya penyampaian, tidak akan muncul pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada tiga makan ini. Langsung saja ya ditanggapi oleh Pak Otto dan juga nanti ada dari BPS. Terima kasih Pak mengenai RT/RW itu kan salah satu sebenarnya jenis data spasial. Cuma kadang-kadang sekarang dari segi SDM tidak begitu banyak, karena kita sadar itu sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan BI melakukan pengampunan sumber daya lebih, karena kemarin ini terhalang. Tapi poinnya adalah bahwa kalau RT/RW itu sudah merupakan suatu aturan di daerah, ya sudah ada peraturan daerahnya tentang RT/RW itu dipakai sebagai data prioritasnya spasial. Itu menjadi acuan kita bersama. Ya, bukan jadi bayangkan kalau dikatakan bukan hanya statistik spasial juga. Data kita itu kita buka mindset kita. Nanti lagi masuk lagi big data lagi tadi saya bicarakan. Nah, kalau sudah ada aturan seperti ini, kita menganggap bahwa RT/RW itu sebagai data prioritas. Interaksi itu mungkin Bapak dari pusat antara bagian di provinsi daerah maupun provinsi itu sebenarnya interaksi kebijakan sebenarnya, ya. Bukan interaksi di datanya. Ya. Datanya itu adalah apakah data-data yang dipakai, ya, peta yang dipakai oleh daerah itu sudah mengacu dengan peta yang ada di provinsi. Harus samakan. Nah, yang tahu itu orang provinsi. Nah, itu sisinya data Pak, satu data yang kemudian untuk peraturan-peraturan ini kami mengharapkan ya langsung bisa dikerjakan. Kalau tidak ada ya provinsi nanti bisa menjadi acuan. Kalau enggak bisa langsung ke kita, ya, bisa diskusi dengan kita. Banyak cara Bapak datang ke sana atau lewat Zoom, silakan. Ya, kemudian kita sih simple saja, diambil anunya saja, sederhananya. Kemudian mengenai SIPD, ini pertanyaan termasuk juga dengan pertanyaan Bapak tadi mengenai data kominfo tadi ya. Jadi kita di 7 Dewan Pengarah ini punya fungsi yang berbeda-beda. Kita berkolaborasi saya bilang tadi, tapi dalam hal menyatukan yang berbeda-beda tadi. Kalau dari kalau Bapenas pasti dia sebagai koordinator karena dia ketua Dewan Pengarah. Yang kedua adalah kalau Kemenpan. Menpan itu mengacu nanti dengan bisnis proses yang ada di SDBI. Kayak sekarang ini mereka sedang melakukan perpres mengenai arsitektur SPBI sedang diajukan. Itu banyak sekali berdiskusi dengan kita supaya tidak tabrakan. Kalau Kominfo banyak kepada infrastruktur, jadi apapun infrastrukturnya baik itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin sekarang membuat server, tidak usah beli modal surat saja di Kominfo, dikasih server. Modal surat saja. Tadi saya bilang bahwa kita satu data Indonesia portal kita itu ada di Kominfo, bukan di Bapenas. Modal surat saja, tidak perlu keluar duit.
Begitu juga nanti portal-portal ini mungkin di awal-awal silakan bertemu. Yang paling bagus itu ada di dunia. Ya. Apa United Kingdom, Inggris itu hanya satu portalnya. Apa UK.gov. Ya. Bapak Ibu dari UK itu tidak ada Satu portal Indonesia. Satu portal menunggu. Tapi itu saya agak ragu kalau jangan situ waktu cepat ingat ego yang sekarang ini silakan. Jadi kita tidak mengatur, kita kuncinya berkolaborasi, mana yang sama kita kerjasamakan di situ Pak. Karena kalau kita taruh di awal itu kita menuntut tempo besar, nggak bisa besar sekali Pak. Ya, dari bilang masalahnya benar bisa betul saya. Jadi apa di mana di dalam ego sektoral ini ya, kita sudah melakukan mencoba ya, peran masing-masing. Ya. Tadi Menteri Keuangan itu dia pembina data keuangan negara, beda lagi itu. Kalau ke Mendagri dia pembina dua fungsi Mendagri di sini. Satu dia pembina data kependudukan karena mencapai lebih sedikit. Kedua pembina daerah. Nah, di sini ada SPD masuk daerah. kita ya. Yang pertama kita Mendagri itu yang jelas memberi ruang dia bahwa SPD Anda silakan itu. Tak mungkin kita akan nggak usah, nggak boleh, tidak bisa kita seperti itu. Kita silakan, tapi ada tapi itu punya itu harus dipakaikan karena itu perintah presiden. Nah sekarang pertanyaannya ya apakah di situ isi di dalamnya sudah connect Pak belum? Silakan kasih kami beri kita akan diskusi dengan itu. Tapi peran SIP itu tak bisa dihilangkan. Jadi Bapak Ibu misalnya daftar di SPD, kalau Bapak punya portal sendiri, portal ini bisa berhubungan dengan provinsi dan juga dengan pusat. Jadi berbagai cara kita ambil, bukan hanya tergantung ke SIPD. Jadi kita kunci kita dalam kolaborasi ini adalah memberikan ruang pada siapapun, tapi berkolaborasi bersama-sama. Nah sekarang kita berkolaborasi dengan Pusdatinnya, Pusdatin dan Mendagri. Sudah bagus sekali, kemarin sudah ada sekjennya bertemu, kita sudah breakfast meeting lah. Kalau breakfast meeting itu kan paling mudah mengambil putusan Pak. Duduk bersama-sama ngobrol selesai, nggak perlu susah-susah, lebih cepat mengambil putusan. Kemudian tadi sebenarnya mungkin kewenangan WPS itu gimana? Sebenarnya tidak ada. Kominfo itu kementeriannya itu di pusat bukan wali data, yang diskominfo-nya wali data di daerah. Jadi kalau di daerah itu ada Bapeda sebagai forum, ketua forumnya, sekretariatnya juga ada di Bapeda, wali datanya diskominfo. Tapi kalau di pusat beda, pusat itu kominfo mengenai infrastruktur, nggak ada hubungannya dengan wali data. BPS pembina di mana saja, baik itu di pusat maupun di daerah. Jadi teman-teman di sini dia nanti pembina data yang ada di daerah sini. Wali data pusat. Jadi beda ya. Kalau kalau kan ada tiga pembina data ini. Ya. Yang ada jajaran sampai bawah itu BPS. Sedangkan BID, ya, data spasial itu sebenarnya yang menjadi pembina itu memegang jaringan informasi geospasial daerahnya, JID. Biasanya Menteri PU atau data ruang. Nah, mereka ada pembinanya. Pak, boleh kami potong sedikit Pak? Silakan. Mohon kami diperjelas. Di pusat tadi kan jelas kominfonya adalah infrastrukturnya kan. Nah sekarang di daerah Pak, kita sudah ada wali data. Semua data sudah terfokus di situ. Otomatis nanti secara struktural sistem komandonya pusat meminta kominfo di daerah.
Nah, fungsi BPS di daerah itu yang kami maksudkan tadi. Nanti data yang diambil BPS daerah itu mau kemana? Apakah dia bergabung ke kami menjadi dia bagian dari struktural kami di bawah Kominfo kami atau enggak? Kalau tidak, akan terjadi gap nanti di situ. Satu instansi vertikal, satu instansi daerah. Ya, ini mohon diperjelas supaya kami tidak perlu salah dengan Bapak yang di atas. Betul. Terima kasih Pak. Jadi pembina data jadi gini, contoh begini. Kan BPS itu, Diskominfo itu tugasnya adalah memeriksa data, ya. Apapun nanti dikerjakan oleh PDPD, ya. Tapi teknis cara bagaimana membuat standarnya itu, cara bagaimana memeta data itu yang ahli itu BPS. Jadi apapun nanti bentuk jenis datanya, diskusi dengan pembina datanya, baik itu di pusat maupun di daerah. Sedangkan Diskominfo itu pekerjaannya adalah memeriksa data, tapi bagaimana memeriksanya itu kalau tidak bisa tahu, dia ada diskusi dengan pembina data. Dia memeriksa sehingga menjamin kualitas data dan dia juga nanti mengupload data di portal. Dia beda sekali. Satu wali data, satu pembina data. BPS ini sebenarnya BPS ini fungsinya ada 3 nih Pak. Kalau pusat dia juga sebagai pembina, dia wali data, dia juga pengarah. Pernah juga begitu. Kami ada wali data, pusatnya wali data. Berarti ada dua nahoda di sini nanti Pak kan? Nahoda apa ya? Seperti apa nahoda? Kan BPS juga wali data Pak, Kominfo juga wali data. BPS wali data di pusat, bukan di daerah. Dia kan turunannya ke daerah, otomatis di daerah dia juga wali data Pak kan? Wali data untuk di daerah, dia tidak, karena dia instansi vertikal, dia tidak ada wali data di daerah. Sumber datanya satu Pak. Sumber data apa ya? Kan sumber data satu di daerah. Ya. Kemiskinan pasti satu data. Ya. BPS mengambil data, kami juga mengambil data. Selama ini jalannya begitu. Ya. Tetapi ketika sampai di pusat jadi blur semua Pak. Berbeda datanya. Data kami tidak diambil oleh pusat, data BPS yang dipakai. Nah kadang-kadang gapnya ada situ beda. Ya, Itulah yang menyebabkan DTKS selama ini selalu kacau beda Pak. Ya itu kita mau jawab. Ya. Itu kita jawab. Tapi yang penting dulu ya beda antara wali data Diskominfo-nya dan antara pembinanya. Sekarang ya kemarin saya diskusi dengan teman-teman BPS kan sekarang lagi mulai melakukan ini red sosek ya. Red sosek sih oke ya karena itu tugas rutinnya BPS. Tapi data itu nanti diserahkan bukan BPS megang itu, diserahkan ke Bappenas. Dan nanti kita serahkan ke Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri karena ini kan ada di situ. Sebab kalau ya, ini aturannya dari BPS ya. Aturan BPS. Data-data yang menyangkut pribadi itu tidak boleh sharing. Makanya diserahkan. BPS itu hanya pelaksana diserahkan. Ya. Kemudian disinilah kita bicara bagaimana mengupdate. Kan setiap tahun diupdate atau sekali 3 bulan diupdate. Nah, pertanyaannya bagaimana cara update? Nah, berlakulah kita. Salah satu kunci kami juga sudah diskusi dengan Kominfo, ya, karena yang menyangkut aplikasi ini Kominfo di pusat, Kementerian Kominfo. Salah satu komplain yang paling banyak yang kita dapat daerah itu adalah di level desa. Ya, desa itu habis waktu mereka untuk mengisi banyak aplikasi, malah ada aplikasi diisi dikirim mereka sendiri nggak punya. Ya, banyak itu. Ada sekitar kita kemarin dari Kementerian Kementerian pendidikan saja, ya, antar direktoratnya itu berbeda tuh aplikasi minta ke daerah. Sekarang ini dengan adanya aplikasi SPBI ini, ya, karena Kominfo-nya yang menjawab akan disatukan. Kuncinya nanti dari sosek itu. Makanya ada data clearance tadi Bapak, ya, akan
freeze ya, dana-dana yang ada di KL ya, kalau dia tidak comply dengan apa yang sudah keputusan di Dewan Pengarah. Nah, artinya di sini bahwa kita akan melaksanakan data clearance ini ya, untuk memberikan tugas siapa gubernur apa dan tidak ada aplikasinya disatukan, diisi di level desa yang bisa di sharing. Dia bisa dapat, orang desa itu isi dan dapat datanya, dan data itu di sharing ke semua kementerian yang terlibat. Nah, kuncinya itu adalah yang dasarnya itu resource segment, karena updatingnya kan harus di level desa. Itu yang kita lakukan. Jadi prosesnya akan ke sana, prosesnya akan ke sana, sehingga nanti diharapkan tidak ada lagi tugas-tugas yang banyak dari desa untuk mengumpulkan data ini. Yang tadi misalnya saya bilang bahwa resource dengan TKS 42%, ya itu aja masuk bisa diambil orang oleh Kementerian Sosial dan tidak kan. Jadi itu yang kita lakukan, ya, membangun suatu sistem yang sama dengan aplikasi yang tidak banyak berbeda. Sekarang ini memang menjadi seperti itu, nggak bisa kita pungkiri. Tapi dasarnya nanti resource ini menjadi dasar kita untuk membangun itu, baik di sisi datanya maupun sisi aplikasinya. Kemudian dari Kemendagri yang mengenai surat Kemendagri ini ya, nah kita di sini ya berkolaborasi dalam tanda kutip dari Bapak ya, dari sekalian ya, dengan Pusdatin yang Kemendagri ini untuk meneliti. Tapi kami belum tahu ini seperti apa masukan di daerah, kita belum tahu ini. Kalau misalnya ada masukan hubungannya SIPD ini mesti dilakukan, kita akan open saja. So di sini kita ya, tugasnya satu data ini karena kita diamanatkan tata kelola dan sudah banyak yang mengikuti ini, akan memudahkan kita berkolaborasi. Memudahkan kita berkolaborasi dengan kementerian apapun sekarang. Malah BIN pun datang. Coba yang data yang banyak rahasia itu datang. Waktu kita workshop kemarin datang, ada 2 atau 3 kementerian yang tidak mau datang. Nah, itu nggak bisa saya sebutkan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu semua, ya. Proyek ini memang harus dijalankan, proyek berubah karena susah sekali itu membuat aplikasi baru untuk bakal. Nanti Pak Sek yang tim. Baik, terima kasih ya. Ini waktunya sangat terbatas. Saya juga ingin dari task force ini kita kalau itu dipersilakan kepada Bapak Ibu kalau mau mengadakan virtual school dengan Pak Staf Ahli karena selaku koordinator ini, sebagai koordinator untuk sekretariat ya. Kontak person. Kontak personnya Pak Safali, Pak Otorian ini sangat bisa dinikmati dari tim-timnya.